disampaikan. Yang tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk fasilitasi ya. Yang berikutnya di sini lebih bersingkat, kami berangkat ke sini atas dasar satu fenomena yang terjadi, bukan hal yang mengada-ngada. Kami kemarin Januari pada waktu itu melakukan audiensi kepada Ketua DPR, terus dilanjut ke Dinas Perikanan. Di situ kami minta komitmen kepada Ketua DPR dan Dinas Perikanan untuk mencoba mengawal tentang hal yang berkaitan dengan seluruh hal yang berkaitan dengan maritim. Salah satunya di dalamnya adalah keselamatan nelayan. Karena di situ, dan itu tidak keluar dari satu moto besar dari kepemimpinan yang sekarang, yaitu bangun desa. Tentunya ada desa pesisir pula. Maka dari itu, poin hari ini kami mencoba pada waktu itu Ketua DPR, saya katakan mohon maaf sekali lagi bagi saya, seakan-akan bagi saya yang tidak punya kelamin pada waktu itu. Satu, dia mau dianggap sebagai perempuan, dia sangat tegas, dianggap laki-laki tidak mampu bersikap. Termasuk saya juga mencoba meneruskan kepada Dinas Perikanan. Pada waktu itu posisinya PLT, kami ketemu dengan sekretaris dinas pada waktu itu, kami masih memaklumi. Namun pada kondisi kami menyampaikan aspirasi, Ketua DPRD menyambut tamu, sehingga tidak juga bersama kami, dan pada akhirnya mungkin tidak begitu penting. Dan pada akhirnya ini terbukti apa yang kami gelisahkan terjadi tentang keselamatan nelayan. Kemarin pertanggal 2, kalau tanggal 1 itu hari Selasa pokoknya kemarin, karena kami sudah datang ke rumah korban merasa IPA, nelayan Afritan Timur atas nama ABD Razak dan Asad hilang. Berangkat hari Selasa, hari Rabunya tidak kembali, hingga ke hari ini tercatat 15 hari. Kita juga bertanya, kenapa berlayar Pak? Ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Kenapa berlayar? Padahal BMKG sudah melakukan memberikan distribusi sebuah surat bahwa cuaca hari ini tidak stabil. Apalagi di laut, di dalam aja dilakukan peringatan atensi. Namun mereka karena keterbatasan usia, bahkan HP-nya aja itu HP pengapura Pak, nit jago terima. Dan di situ karena keterbatasannya tidak bisa mengakses informasi. Dan saya tanya, apakah dari pihak kecamatan melakukan komunikasi kepada desa, kepada pihak nelayan, atau Kabupaten Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berdistribusi itu semua sampai kepada secara merata, khususnya kepada nelayan, karena ini yang berkepentingan. Ternyata tidak ada. Kami juga coba survei di beberapa tetangga setempat yang ikut juga nelayan, tidak melakukan. Tidak ada dari ini, sehingga mereka berangkat atas dasar satu analisa yang itu masih tradisional bahwa ini agak cerah, lalu berangkat. Akan tetapi mereka tidak ada surat, tidak paham tentang itu semua. Dan ini betul kelalaiannya, sehingga tidak ada informasi. Yang kedua saya tanya, biasanya kalau bencana, karena ini Pak, mohon maaf, tahun lalu ada 5 katanya. Tahun lalu ada 5, namun kembali 25 hari berikutnya. Ada 1 korban, lalu mereka kembali. Nah, jadi kita berpikir ini bukan kejadian yang baru, sudah lama. Lalu apa yang dilakukan ketika ada serangan aspirasi, musreng bangkit? Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang ini? Kok pada akhirnya tidak mampu mengakomodir kepentingan ini, kepentingan mendasar soal keselamatan masyarakat ini. Makanya saya berpikir, apa sudah ada distribusi soal pelampung dan alat keselamatan? Waduh, miris ketika jawabannya tidak ada. Saya berpikir, kemarin ke Dinas Perikanan, jawabannya Pak luar biasa. Saya akui itu. Kenapa saya katakan luar biasa? Sama jawabannya ketika kita audiensi kepada siapapun, keterbatasan anggaran. Saya berpikir, semacam travel milik swasta aja mampu beli alat pelampung, kita tidak mampu mendistribusi. Aneh-aneh aja di pemerintah. Ada PAD-nya, bukan uang pribadi, ini uang daerah. Saya berpikir, tidak ada. Terus kalau mengalami kecelakaan, apa yang dilakukan? Mereka akhirnya tonga Pak, ke Jeriki. Bayangkan sampean ini ikut kapal lagi tonga Jeriki. Nah, setelah itu kita berpikir berikutnya tidak ada distribusi ini, langkah antisipasi. Berikutnya langkah penyelamatan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya tanya, apakah pemerintah dalam hal ini ada Mulairut atau yang lain lah yang bertugas dalam hal itu sudah melakukan upaya-upaya dalam menemukan nelayan? Mereka yang mengatakan kita
komunikasi secara personal dengan kepala desa kami yang di daerah mana itu komunikasi begitu. Jadi tidak ada pemerintah. Kami merasa wajar ketika teknologi informasi tidak besar seperti hari ini, artinya tidak di-follow up media. Kita tanya apakah melapor, mereka belum melapor. Jadi, tapi aneh juga ketika sudah di-follow up oleh media massa, tapi pemerintah masih tuli dan tuntas. Ini menjadi aneh. Seandainya tidak di-follow up, oke, itu mungkin adalah kita tidak paham atau tidak tahu. Ini sudah di-follow up. Tidak ada sedikit pun langkah pemerintah. Apa komunikasi dengan Polairut? Saya katakan kemarin, mereka menjawab, oke, kita komunikasi dengan Polairut. Tapi jawaban Polairut, Pak, luar biasa juga. Saya katakan, Polairut juga tidak bisa melakukan patroli pencarian karena apa, ada bandar Iwan. Saya katakan, Iwan Polairut kapal-kapal gini, Pak, itu kan kapal yang sudah canggih lah, kalau soal badai dan sebagainya. Kalau sudah nggak bisa buat canggih, nggak usah ada Polairut. Ngapain ada patroli laut? Habis aja itu Polairut bagi kita. Harusnya mereka mampu. Aneh bagi saya analogikan kemarin kepada pihak korban. Aneh, ketika ada kapal kebakaran misalnya di tengah laut, lalu membutuhkan Polairut. Waktu itu badai misalnya. Polairut mau nyatakan ini badai, biarkan terbakar. Berarti ini nyata pemerintah tidak mau bersikap. Ini. Yang berikutnya lagi, tentunya kemarin kami beraspirasi. Ini ada Bapak, mohon maaf, yang berebut saya lupa Pak namanya Pak. Kemarin mau sampean juga salah satunya. Kita kemarin juga beraspirasi bahwa KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, punya satu program namanya asuransi nelayan. Karena kami APMI terpusat di Tangerang, pengurus pusat kami Komda Daerah Sumeneb. Nah, disitulah KKP itu kami tanya, apa sudah dilakukan Pak? Apa sudah disosialisasikan dia? Tapi nelayan tidak menyambut baik. Aneh aja. Mereka itu sudah gratis, mau difasilitasi, mungkin dipersulit. Bisa saja dipersulit, bisa saja. Mohon maaf saya tidak curiga, bisa saja dipersulit. Ataupun belum masif melakukan sosialisasi dan sebagainya. Sehingga ketika ditanya kepada nelayan, bukan hanya korban, nelayan setempat di sana belum terdaftar Pak ke asuransi nelayan. Aneh ini. Berikutnya, nasi sudah menjadi bubur. Artinya mereka sudah tidak ikut asuransi. Sehingga bicara santunan sudah ada. Mereka itu hanya mimpi. Makanya saya berpikir, minimal ketika pemerintah daerah baik legislatif atau eksekutif, makanya saya minta perwakilan Dapil 4 untuk datang hari ini, mereka menunjukkan keibaannya atau pemerintah daerah dalam hal eksekutif berkoordinasi bahwa ada hal yang disiapkan santunan untuk meringankan mereka, beban mereka. Inilah sehingga hal tersebut kami katakan langkah antisipatif Pak. Kami juga mengkaji dan kebetulan saya sarjana komputer. Kita mengkaji di tim teknologi maritim, bidang teknologi maritim, bahwa di situ ada usulan kami namanya SMS Gateway Cuaca. Nah, ketika BMKG sudah punya website, ya kalau ini Pak, bisa enggak ini website? Apalagi jadian misalnya, kan nggak bisa. Akhirnya kami mendorong pada waktu itu tentang opsi SMS Gateway Cuaca, sehingga SMS Gateway, Mas anggarannya, anggaran apa SMS Gateway itu Pak? Mohon maaf ini SMS Gateway. Mohon maaf ke saya Pak, mungkin harganya seharga baju sampean Pak, seharga baju sampean sekalian, tidak sampai harga bermiliar-miliaran. Sehingga kalau dibilang itu anggaran ini lucu. Kalau nggak percaya, yuk saya antar ke tempatnya di mana SMS Gateway. Tinggal kalian data, ada ID card nelayan, lalu ada nomornya, jadwalnya bisa diatur jadwal. Perlu mereka mau berangkat, kan sesuai jadwal itu bisa diatur dalam SMS Gateway. Distribusi, sekarang cuaca begini, sehingga mereka nggak berangkat, nggak ada korban lagi. Saya tidak, mohon maaf, saya di sini tidak ngawal mayit Pak. Saya nggak pengawal mayit, tapi mengawal Kabupaten Sumeneb. Kenapa saya katakan? Oh iya 2 sekarang, ini awal tahun masih 2 Pak. Ini gimana ini sampai akhir tahun? Bisa ada 10, 20 dan sebagainya. Kalau ini tidak ditindaklanjuti. Sehingga ada 10 tuntutan. Yang pertama, ya segera masukkan Pak SMS Gateway Cuaca, kalau itu dianggap rasional, dalam PHK PBB 2017. Segera dimasukkan, biar mereka segera menikmati itu semua. Yang kedua, segera juga ada distribusi lah Pak, alat keselamatan itu. Kami ingin tahu. Ini nomor 2. Yang ketiga, ya Bapak harus mengakui, kita gentleman. Kalau nggak gentleman ya kita harus berteriak-teriak lagi nih beberapa hari ke depan. Gentleman bahwa ini kelalaian pemerintah. Baik kelalaian wakil rakyat di Dapil 4 dalam mencoba serap aspirasi masyarakatnya, atau kelalaian dari Dinas Perikanan tersendiri ketika menerapkan kebijakan yang tidak public need, tidak sesuai dengan keinginan publik, tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Maka dari itu ketika kalian sudah mengakui kesalahannya,
maka mohon maaf. Tapi bagi kita langsung break. Ya ini tuntutan. Mohon Jadi maaf. tuntutannya itu maksud saya sampaikan. Ini Ya, jangan dikomentari sampean menurut saya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai itu. 2, ini 3. Iya, langsung sampai. Mohon maaf. Jangan dikomentari. Nanti komentarnya itu saya serahkan kepada dinas terkait. Oke, jadi begini, saya mau katakan, mohon maaf, mengakui kesalahannya di media cetak dan media online kepada nelayan dan korban. Yang ketiga, yang keempat, siapa melakukan langkah mulai detik ini, Pak Ketua DPR, Wakil Rakyat, yang kita nyatakan sebagai wakil. Lah, mulai detik ini siap segera turun untuk mencari dan menyelamatkan itu 2 orang. Itu belum ada 12 hari sudah. Yang berikutnya lagi, ya tentunya ada pos pantau lah ke depan ini di daerah-daerah pelabuhan. Pos pantau, entah itu perairan dan sebagainya. Sehingga ketika mereka ada badai enak. Dihentikan aja, jangan badai. Kan begitu. Berikutnya lagi, ya dioptimalkan kerja tim-tim SAR dan sebagainya itu Pak. Yang ketujuh, yang kedelapan, mensosialisasikan asuransi nelayan. Segera itu nelayan. Masa jasa raharja, semua orang punya asuransi nelayan dibuat terbengkalai begitu Pak. Segera itu Pak. Yang berikutnya ke-9, memberi, ya karena saya katakan nasi sudah jadi bubur, dia berikan santunan. Kasihan Pak, kasihan. Seandainya saya punya pangkat kayak sampean ini, punya mobil kayak sampean, waduh, setak separuh mobil saya tak kasih aja itu. Mungkin Pak Jalan yang banyak mobilnya. Betul. Jadi itu bagi saya Pak, ada tuntutan-tuntutannya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bisa dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, ayo kembali kita bertemu pada medan yang lain. Ya, terima kasih. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami terima kasih sampaikan kepada adik-adik yang sudah 2 kali ke sini. Kami sampaikan juga kepada media, kepada wabil khusus kepada rekan yang ada pada saat ini. Dengan pengajian, dengan salawat yang tadi kita sampaikan, mudah-mudahan berkah dan karomah dari Allah Subhanahu wa taala akan berlimpah kepada kita. Saya sampaikan dengan sejuk hati, di ruangan ini kita ada kebersamaan dan tanpa kemarahan. Ya, di ruangan ini tanpa dendam. Di ruangan ini kita rajut bagaimana langkah kebersamaan ini dengan eksekutif dan terkait yang ini bagian dari menerima semua masukannya sampean. Saya sampaikan memang sebagai DPRD, sebagai wakil rakyat, kebencian dan apapun yang ditoreh oleh siapapun, termasuk mahasiswa sebagai orang yang tahu intelektual, memang harus diterima. Dan itu merupakan teladan kebencian dan ke orang kalau lagi anak dibina itu biasa sudah. Dan memang begitu nasib seorang wakil rakyat, berdiri salah, duduk salah. Tetapi dalam hal ini bagian dari usulan Pak Item yang sudah merupakan komitmen bersama kita dengan eksekutif tadi, kami sampaikan dan persiapkan 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk berargumentasi. Baru saya nanti saya tinggalkan karena ada hal yang memang butuh bantuan DPRD untuk ngurus BPJS. Ya, usulan ini format yang dulu, beda. Memang saya katakan ke sampean, kalau memang formulasi ini menurut saya baru, kenapa tidak saya tanyakan sampean yang lama dulu menurut saya? Ya, usulannya saya akan kawal biar tidak dikatakan banci menurut saya, sampean saya. Ya, sampean kawal, saya sampaikan ke media. Saya di sini dan teman-teman anggota DPR ini bagian yang menggeser anggaran, membuat anggaran dan menetapkan anggaran. Dipersilakan usulan masuk di eksekutif melalui Muslim Bangdes, Muslim Bangcam, Muslim Bangkap, dan itu digodok oleh tim. Muaranya kita kawal menurut saya. Ini ada Pak Bambang di sini, ada Pak Bambang, ada eksekutif dari 1
dua per item yang saya kawal langsung ke dinas kedaulatan, sampai yang pertanyakan dulu biar tidak tumpang tindih formatnya yang apa yang disampaikan sampai nanti ya itu hormat. Ini ada soalnya buat. ya. Soalnya. Ya nanti saya sampaikan. Iya. Cuma saya hanya membuka yang saya kelima di sini, kita tanpa dendam, tanpa kebencian, tanpa kemarahan. Ada hal yang harus dipersatukan, kebersamaan, mengkritik, memberikan ide, memberikan konsep kepada kita. Oke? Ya, kami akhiri dulu. Serahkan Pak, saya serahkan kepada Bambang, kepada eksekutif yang ada di depan saya ini, karena ada hal Pak yang sangat butuh bantuan kita di rumah sakitnya. Kami akhiri ya. Kami akhiri. Sekali lagi, mohon apa yang sudah dikawal kita sampean pertanyakan. Apa masuk kepada PBD sekarang, apa masuk kepada PBD 2017, 2018. Artinya ada konsep yang jelas, ada visi misi yang jelas. DPR sebagai wakil rakyat menurut saya, ya begitu. Biar tidak ada kebencian kepada saya menurut saya sampean. Ya, betul, begitu ya. Enggak, kita mengawal menurut saya. Biar konsekuen lah, biar ada prinsip menurut saya, penanaman pikiran, pemilihan hati menurut saya, yang memang satu visi. Tanpa sampian, nggak ada wakil rakyat di sini, kan begitu? Ya, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Kalau saya tanyakan terlebih dahulu permintaan kami dari di luar tadi untuk mendatangkan dari Dapil 4 Pak, DPR yang dari Dapil 4. Suratnya masuk ke kita ya? Ya memang harus nggak dijawab masalah, masuk ya? Ya gitu saya ya. Ya gitu ya.